Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Kita sudah BDR lagi ya nak. Tetap semangat belajarnya meskipun dari rumah. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai konduksi, konveksi, dan radiasi. Dan kali ini kita akan membahas pengaruh kalor terhadap kehidupan. Ada yang masih ingat dengan konduksi? Konduksi itu apa? Ayo. Ya, betul. Konduksi adalah perpindahan kalor dengan perantara. Nah, perantara ini biasanya terbuat dari logam, ya. Karena logam itu termasuk benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Ternyata ada juga loh benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Kalau kamu pernah membantu mama untuk memasak makanan di dapur, nah biasanya alat memasaknya itu ada bagian yang ketika dipanaskan tidak akan terasa panas, ya. Contohnya teflon. Jadi di teflon itu biasanya ada gagangnya. Nah, gagangnya itu ketika dipegang tidak akan terasa panas, ya. Karena memang ada dua benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik dan ada benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, biar lebih paham, yuk kita lihat penjelasan satu-satu. Nah, ada bahan konduktor dan isolator. Bahan konduktor ini disebut juga dengan bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Sedangkan isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Terus ada bahan yang ketiga namanya semikonduktor, yaitu bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas. Sedikit. Oke? Jadi percampuran antara konduktor dan isolator. Lanjut ya ke materi selanjutnya. Materi ini dapat kamu baca dan pahami di halaman 135 sampai dengan 138. Nah, ini adalah penjelasannya ya. Konduktor dapat menghantarkan panas dengan baik, isolator tidak dapat menghantarkan panas dengan baik, dan ada semikonduktor yang dapat menghantarkan panasnya sedikit. Ini adalah contoh-contoh bahan konduktor yang dapat kamu temui di kehidupan sehari-hari ya. Biasanya bahan konduktor itu terbuat dari logam, ya, karena logam itu dapat menghantarkan panas dengan baik. Meskipun logam ini dapat menghantarkan panas dengan baik, logam tidak mudah terbakar ya, tidak mudah terbakar api gitu. Sedangkan isolator adalah bahan atau alat yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik, tapi mudah sekali terbakar ya. Biasanya terbuat dari kayu, plastik, dan kain ya. Tidak dapat menghantarkan panas dengan baik, tapi gampang terbakar. Ternyata penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersama-sama pada sebuah alat. Perhatikan gambar di samping ini. Ya. Panci yang biasanya digunakan untuk memanaskan air terdiri atas bahan yang berbeda. Ada plastik dan ada besi. Ya. Karena memang tujuannya berbeda. Plastik itu untuk meredam panas, jadi ketika dipegang diangkat tidak terasa panas, sedangkan bahan utamanya yaitu logam itu untuk menghantarkan panasnya untuk cepat mendidih, seperti itu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Untuk tugas nanti Bapak kasih di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.